Oke, selamat siang buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Hari ini sekarang aku masih di Cirebon, teman-teman. Ini ada sebuah lokasi di mana bekas pondok pesantren yang lokasinya itu ada di tengah-tengah perkampungan, teman-teman. Jadi ada sebuah cerita di balik terbengkalainya lokasi ini. Nanti kita bakal cerita waktu perjalanan eksplorasi aja, teman-teman. Jadi lokasi ini aku direkomendasiin oleh teman aku dari Cirebon ya. Namanya Bang Andri dari Perawat Hantu. Halo Bang. Nah, buat teman-teman jangan lupa dibantu buat subscribe channelnya Bang Andri Perawat Hantu. Nah, terus ini ada coaster juga dari Semarang teman aku, namanya BC Explore, channelnya BC Explore. Terus ini ada Mas Vidi Goji dari Inilah Story Official. Aku masuk duluan ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini kita coba masuk ya. Ini di depannya seperti ini teman-teman. Jadi maaf sekali untuk eksplorasi pada siang hari ini itu aku nggak bisa eksplor nanti malam, karena nanti malam itu aku ada agenda teman-teman. Jadi rencananya itu sebenarnya mau besok sih pulangnya, tapi rencananya jadinya nanti malam jam 11-12an kita mau balik ke Semarang teman-teman. Gitu ya, yang penting kalian enjoy. Nah, seperti ini sih teman-teman. Jadi lokasinya itu emang seperti ala-ala kerajaan Majapahit teman-teman. Dilihat dari depannya kayak gini. Terus ini jalannya udah dipenuhin sama rumput-rumput ilalang yang sangat amat lebat teman-teman. Di depan itu ada sebuah pendopo, mungkin pendopo masjid gitu ya teman-teman ya. Jadi lokasi ini itu terbengkalainya dikarenakan dulu itu ada seorang pemimpin dari pondok pesantren ini itu mengajarkan para santriwan dan santriwati buat mempercayai bahwa dirinya itu adalah Tuhan, teman-teman. Jadi ajaran di sini itu memang bisa terbilang menyimpang dari ajaran agama Islam. Nah, 2014 dulu itu lokasi ini itu dibubarkan oleh Ormas Islam Cimahi dan kepolisian serta warga sekitar, teman-teman. Oke, aku coba masuk ke sini teman-teman. Jadi ini pendoponya. Udah kayak gini kondisinya, dan ini desainnya kayaknya semacam kayak ini ya. Desain-desain ala-ala Jawa, cuman dipadukan dengan ala-ala kerajaan mungkin teman-teman ya. Nah, seperti ini. Terus ini juga rumput-rumputnya udah mulai pada masuk semua ini teman-teman. Wow, sangat lebat sekali. Terus teman-teman di sini itu ceritanya seperti ini. Dulu itu ada pemimpin ini ya, pemimpin dari pondok pesantren ini suka sama salah seorang santriwati dan membujuknya untuk melakukan hubungan suami istri. Tapi nggak tahu sih iya apa enggaknya, cuman katanya seperti itu. Dan mereka melakukannya itu ada di sebuah ruangan di lantai atas. Nanti aku bakal tunjukin lokasinya ya teman-teman ya. Ini masjid ya, masjid. Jadi ini aku mau coba ini ya teman-teman masuk. Cuman sebenarnya aku menghindari lokasi terbengkalai, apalagi tempat ibadah seperti ini teman-teman. Jadi gimana ya, agak gimana gitu, tapi ya udahlah. Bismillah. Amet. Assalamualaikum. Wow. Jadi di dalam ini lantainya lebih kotor daripada yang depan teman-teman. Ini kayak ini ya, masjid zaman dahulu mungkin teman-teman ya. Dilihat dari desainnya seperti ini, lantainya udah sangat kotor sekali. Dan di sini tuh baunya ini kotoran kelelawar ya, kayaknya loh. Keluar dulu lah. Dan aku coba ke sana, ke belakang teman-teman. Penasaran ada apa di belakang lokasi ini ya. Oh, ternyata kebun pisang teman-teman ya. Itu apa ya, bangunan apa ya? Oh alah, ini ternyata bangunan yang ini teman-teman udah roboh ternyata. Oh, jadi dulunya itu belakang ini ada bangunan, terus itu tembok pembatas lokasi ini. Oke deh, kita lanjut lagi ke spot selanjutnya. Jadi maaf teman-teman, untuk saat ini belum bisa live streaming malam hari di lokasi ini karena waktunya mepet teman-teman.
nanti malam aku mau pulang ke Semarang langsung teman-teman. Doain aja banyak rezeki biar bisa main ke sini lagi, live streaming atau mungkin record di malam hari di lokasi ini teman-teman. Ternyata di lokasi ini itu banyak sekali nih ya pohon pisangnya. Legenda mengatakan bahwa katanya kalau pohon pisang seperti ini itu lebih banyak dihuni oleh sesosok lontong teman-teman. Terus ini bangunan apaan, kurang paham ya, udah pada rusak. Dan depan ini sepertinya ini adalah bekas kantin teman-teman, kayaknya loh dari bentuknya. Kita lanjut lagi teman-teman, ini ada rumah lagi, gak tahu dulunya bekas apaan. Aku mau coba masuk teman-teman. Oke, lantainya udah kayak gini kotor teman-teman. Ini bisa dibilang bangunannya bentuknya ini ya agak unik ya. Kalau menurut saya agak unik sih teman-teman. Wow, kondisinya men udah kayak gini ternyata. Jendelanya udah pada di ini men, di maling. Oke, sip. Kayak gini ternyata. Sebenarnya masih bagus sih teman-teman. Ini kalau terbengkalai agak ini ya, sayang sekali teman-teman. Wow, atapnya udah ada yang ini jebol. Oke, ke belakang ini ada dapur teman-teman ya, buat masak. Terus kamar mandi di sono. Nah, di atas ini lantai atas nggak tahu yang buat tempat seks itu yang lokasi ini atau mungkin rumah sebelahnya teman-teman. Karena katanya sih emang kejadiannya itu ada di lantai atas. Cuman kata teman di sebelah juga ada lantai atas seperti ini teman-teman. Jadi mungkin antara lokasi ini sama lokasi sana yang tempat buat kejadian seks ini, yang apa, pemimpin dari pondok pesantren ini dengan santriwati yang disukai si pemimpin pondok pesantren ini teman-teman. Jadi kurang lebihnya seperti itu sih teman-teman. Aku mau naik ke atas juga takut karena ini kayaknya tangganya udah nggak aman, takut roboh men. Mungkin dari sini aja sih, yang penting kalian enjoy, kalian udah tahu lokasinya di atas mana. Nah, di atas itu teman-teman. Oke, lanjut lagi teman-teman, kita ke rumah sebelahnya. Wah, atapnya udah pada ini ya, udah pada rusak semua. Wow. Oke. Belakang, oh kayak gitu teman-teman. Jadi ini udah mentok lokasinya. Nah, ini dia teman-teman. Wah, yang ini udah parah sekali teman-teman. Atasnya udah kayak gitu, tangganya udah pada rusak. Terus ini yang buat masak juga udah rusak kayak gini teman-teman. Wah, parah ini. Ini lebih parah dari rumah yang sebelahnya teman-teman. Oke. Ini pintunya udah ini ya. Wah, kondisinya udah sangat kacau ini. Ini kalau malam keren ini teman-teman. Tapi sayangnya nggak bisa buat eksplorasi malam men. Ya karena tahu sendiri aku nanti malam pulang ke Semarang. Oke. Atas, udah bolong ternyata atapnya men. Wow, itu juga udah bolong ternyata. Oh, parah. Lanjutlah ke lokasi selanjutnya. Di sebelahnya ternyata itu masih ada rumah lagi teman-teman. Kayaknya itu dalamnya sama. Tapi aku mau ngecek lagi teman-teman. Maksudnya izinnya itu sama apa enggak? Harus hati-hati nih. Takutnya ada ular teman-teman di sini ya. Karena rumputnya udah kayak gini teman-teman. Bismillah. Oke,
Oke. Udah sampai nih. Di depannya kayak gini teman-teman kondisinya. Itu ada teman-teman di sana. Aku mau masuk. Wow, ternyata lokasinya kecil teman-teman. Kirain sama. Di sini tuh banyak sekali coret-coretan dari anak-anak vandal. Coretannya udah kayak gini, nggak jelas. Banyak sekali teman-teman coretannya. Wow. Terus ini coret-coretannya juga berwarna. Tulisannya nggak paham ini apaan ya. Cuman nggak tahu sih teman-teman lokasinya ini pernah jadiin tempat mesum apa nggak tahu. Terus ini ada kamar, nggak tahu kamar atau apaan atau ruang apa gitu, nggak tahu men. Kita belakang sini. Terus ini ada kamar mandi teman-teman, kondisinya kayak gini kamar mandi. Oke, aku mau keluar. Nah, depan ini itu katanya sih kelas teman-teman, kelas untuk santriwati. Tapi gak tahu sih. Terus itu bangunannya udah pada rusak semua, belakangnya kayak gini, pohon. Wow, gak karuan ini kondisinya yang sini. Tapi kelas kok kecil ya teman-teman ya? Kecil sini atau mungkin kamar? Oh, ada kamar mandi ternyata di sana. Di belakang situ ada kamar mandi. Terus mungkin ini adalah kamar, bukan kelas, soalnya kecil teman-teman. Kamar santriwati mungkin di sini teman-teman. Ini mungkin kamarnya buat satu orang teman-teman ya, karena kecil. Di sini kondisinya udah rusak parah teman-teman. Wow, atapnya ini kalau jatuh, wah, kena pala berapa ini? Oke. Udah gak karuan atapnya yang sini. Nah, kayak gitu sih teman-teman, kondisinya yang sini lebih parah. Oke, gitu saja sih teman-teman eksplorasi di sebuah pondok pesantren bekas aliran sesat ini yang ada di kota Cirebon. Buat kalian jangan lupa dibantu buat subscribe dan dibantu juga buat teman-teman aku di sana, BJ Explore, perawat hantu, sama inilah story official. Jangan lupa buat kalian dibantu buat subscribe. Dan maaf sekali gak bisa eksplorasi pada malam hari karena nanti aku sama teman-teman mau pulang ke Semarang. Pokoknya ditunggu aja videonya sampai rilis. Pokoknya buat kalian enjoy ya. Pokoknya ini video buat kalian semuanya. Oke, terima kasih. Bye.